cepat dan tak terduga sama sekali. Racun, tarian bidadari, memang bekerja lambat, tapi cukup mematikan karena langsung menusuk jalan darah. Betapa berbahayanya, sehingga orang yang terkena tak akan sanggup bertahan lebih dari 10 hari. Saka Lintang, berikan obat penawar racunmu, kata Getty Ireng. Dia harus mengakui kekalahannya terlebih dulu, ayah. Jawab Saka Lintang pongah. Kau dengar, Kalas Renggi. Getty Ireng menatap Kalas Renggi yang masih meringis memegangi pergelangan tangan kanan yang makin meluas warna hitamnya. Tak ada jalan lain bagi Kalas Renggi kecuali mengangguk. Dalam dunia hitam, martabat dan nama besar bukan halangan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tanpa malu-malu, Kalas Renggi mengakui kekalahannya. Saya mengaku kalah, dan berjanji akan mengabdi sepenuhnya demi Panji Tengkorak. Saka Lintang tertawa senang. Berikan penawar racunmu, Saka Lintang, kata Getty Ireng sekali lagi. Saka Lintang merogoh saku bajunya dan menyentil sebutir pil berwarna merah. Dengan cepat Getty Ireng menangkapnya dan menyodorkan kepada Kalas Renggi. Tanpa sungkan lagi, Kalas Renggi segera menelan pil merah itu. Seketika tubuhnya terasa terbakar. Keringat deras mengucur membasahi sekujur tubuhnya. Wajah tampan dan bengis itu berubah memerah tegang. Segera dirapatkan kedua telapak tangannya ke depan dada. Jangan berlaku bodoh, bentak Saka Lintang. Hawa murni akan mempercepat kematianmu. Kalas Renggi tersentak. Cepat-cepat dilepaskan kedua telapak tangannya. Dibiarkan hawa panas itu menjalari tubuhnya. Sungguh tak tertahankan. Ingin rasanya mengerahkan tenaga dalamnya, tapi peringatan tadi mengurungkan niat itu. Tiba-tiba saja cairan hitam meluncur dari mulut Kalas Renggi. Kental sekali. Kalas Renggi terkulai lemas. Hawa panas di tubuhnya berangsur-angsur lenyap. Wamah hitam di tangan kanannya sedikit demi sedikit memudar. Pulihkan kekuatanmu dengan bersemedi selama 3 hari, kata Saka Lintang. Setelah berkata demikian, Saka Lintang melompat meninggalkan arena pertarungan tadi. Dalam sekejap mata tubuh Saka Lintang telah hilang, masuk ke dalam rumah yang besar. Sungguh di luar dugaan jika Sambar Nyawa atau Kalas Renggi dapat dikalahkan hanya dalam 3 jurus saja. Terlebih bagi Getty Ireng. Semula dia menduga Kalas Renggi akan melayani Saka Lintang dengan alot. Nyatanya, hanya sekejap saja. Benar-benar kemajuan yang luar biasa bagi Saka Lintang. Tak percuma Getty Ireng mendidik dan menurunkan ilmunya kepada anak gadisnya itu. Saka Lintang tidak saja menguasai ilmu-ilmu maut itu, bahkan telah disempurnakannya. Bukan tak mungkin melebihi kepandaian ayahnya sendiri. Hal ini membuat Getty Ireng bangga dan gembira. Saka Lintang sudah dapat mewakilinya di dunia persilatan. Kekuatan Panji Tengkorak kian bertambah saja. Hari demi hari banyak tokoh persilatan dari aliran hitam berdatangan untuk menyatakan takluk. Saka Lintanglah yang selalu menjajal kemampuan tokoh-tokoh itu. Dari sekian banyak tokoh, hanya 2 orang saja yang mampu menandingi jurus tarian bidadari, dan jurus ular berbisa menyebar racun. Tapi harus diakui, jurus ketiga yang merupakan gabungan dari jurus tarian bidadari, dengan jurus ular berbisa menyebar racun, memang tak tertandingi. Kedua orang itu sudah terkenal di rimba persilatan. Yang pertama biasa dijuluki kakek merah bermata elang. Jubahnya yang merah dan matanya yang bulat seperti elang itu memungkinkan kakek itu bergelar demikian. Kehebatan kakek ini terletak pada ke-10 jari-jari tangannya yang menyerupai cakar seekor elang. Sebongkah batu cadas besar yang keras pun dapat ditembus oleh jari-jarinya. Seorang lagi bertubuh pendek berkepala gundul mengenakan jubah kuning. Dia seorang pendeta dengan julukan Pendeta Murtad dari Selatan. Senjatanya tasbih yang terbuat dari untayan mutiara. Kedua tokoh itu akhirnya mengakui kehebatan Saka Lintang. Terbukti mereka tak sanggup menandingi. Dalam hati para tokoh itu berkata, putrinya saja tak bisa dikalahkan, apalagi ayahnya. Sungguh sulit diukur setinggi apa ilmu silat iblis lembah tengkorak. Pada akhirnya, seluruh tokoh-tokoh silat yang tergabung dalam Panji Tengkorak sepakat untuk menjuluki Saka Lintang dengan kembang lembah tengkorak. Aku tak menyangka,
Perkumpulan Panji Tengkorak yang baru seumur jagung mampu mengumpulkan begitu banyak tokoh aliran hitam, gumam pendeta murtad dari selatan sesaat setelah dia dikalahkan oleh Saka Lintang. Pendeta itu sebenarnya bernama Pradia Dakma. Tak mengherankan kalau iblis lembah tengkorak akan membuat Panji Tengkorak menjadi yang terbesar di kalangan rimba persilatan, sahut kakek merah bermata elang. Nama aslinya adalah Kalingga. Ya, anak gadisnya saja sudah sehebat itu. 2 hari yang lalu aku juga merasakan hal yang sama, jelas Kalingga. Pradia Dakma atau pendeta murtad dari selatan menatap tajam pada kakek berjubah merah itu. Dia tak menyangka kalau Saka Lintang dapat mencundangi Kalingga. Seluruh ilmu yang kumiliki dan kuperdalam bertahun-tahun, tak berarti apa-apa di depan gadis cantik itu. Ada kemurungan pada suara kakek berjubah merah itu. Kau menyesal, kakek tua? Tanya Pradia Dakma. Sedikit, desah Kalingga pelan. Penasaran? Hehehe. Kalingga hanya tertawa. Pradia Dakma melihat sorot mata yang lain. Mata bulat merah itu tidak lagi menyala seperti semula. Ada keredupan di situ. Meski tak diucapkan, tapi Pradia Dakma tahu kalau kakek tua itu merasa gentar jika berhadapan dengan Saka Lintang sekali lagi. Lawan yang mereka hadapi memang tangguh. Pradia Dakma sendiri berpikir 1000 kali jika harus berhadapan lagi dengan Saka Lintang. Jurusnya yang dipadu dengan gerakan lembut disertai penyaluran tenaga dalam, dikenal sebagai jurus bidadari penyebar maut. Setiap gerakannya mengandung hawa panas dan racun yang mematikan. Itulah jurus gabungan dari jurus tarian bidadari, dengan ular berbisa menyebar racun. Kehebatan jurus itu telah dirasakan oleh kedua tokoh sakti itu. Dengan menghirup hawa racunnya saja, kepala mereka menjadi pening. Tak berlebihan jika gelar kembang lembah tengkorak kini disandang Saka Lintang. Memang, hanya gadis inilah yang tercantuk dan terkejam di lembah tengkorak. 15 tahun sudah Rangga tinggal di dasar Iembah Bangkai. Selama itu pula tanpa sadar Rangga telah digembleng dengan jurus-jurus Raja Wali Sakti. Di usianya yang kini menginjak 20 itulah Rangga mulai sadar kalau gerakan burung Raja Wali raksasa itu merupakan gerakan-gerakan silat tingkat tinggi. Tak kuduga, kau bukan Raja Wali biasa, gumam Rangga setelah menyelesaikan jurus ketiga dari rangkaian jurus andalan Raja Wali Sakti. Burung raksasa itu mengangguk-anggukkan kepala sambil merentangkan kedua sayapnya. Rangga paham kalau burung itu tengah menyatakan kegembiraannya. Diraihnya leher Raja Wali itu seraya dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Dalam usia 20 tahun itu, Rangga telah menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Tubuhnya tegap berisi. Otot-otot menonjol di seluruh tubuhnya yang terbalut kulit putih bersih. Selama 15 tahun itu, Rangga telah menguasai 3 jurus andalan dari rangkaian jurus Raja Wali Sakti. Jurus yang pertama adalah Cakar Raja Wali. Jurus ini mengandalkan kekuatan jari-jari tangan yang dapat berubah menjadi keras dan tajam, setajam mata pedang. Jurus yang kedua adalah Sayap Raja Wali Membelah Mega. Dengan jurus ini Rangga dapat bertarung di udara tanpa sedikit pun menyentuh bumi. Jurus ini mengandalkan kecepatan gerak kedua tangan yang dibarengi kekuatan tenaga dalam yang baik. Jurus yang ketiga yakni Raja Wali Menukik Menyambar Mangsa. Dan kini Rangga tengah mempelajari jurus keempat, Pukulan Maut Paruh Raja Wali. Jurus ini sangat berbahaya karena penuh tipuan. Sasarannya adalah jalan darah lawan. Sebenarnya jurus keempat ini hanya bisa didapat oleh orang yang memiliki tenaga dalam yang sempurna. Tetapi berkat selama 15 tahun Rangga telah menyantap jamur ajaib, maka dia tak perlu lagi melatih tenaga dalamnya. Jamur-jamur yang telah menyebar di seluruh jaringan saraf-syarafnya dapat membangkitkan hawa murni yang secara alami ada dalam tubuh manusia. Hei, mau kemana? Teriak Rangga ketika Raja Wali Putih itu mengepakkan sayapnya, terbang. Rangga segera mengerahkan ilmu, sayap Raja Wali Membelah Mega, dan dengan seketika tubuhnya menjadi ringan, lalu mengangkasa. Sedemikian cepatnya, hingga dalam sekejap saja dia telah berada di atas punggung Raja Wali. Krak! Raja Wali Putih terus mengepakkan sayapnya. Kecepatan terbangnya melebihi lesatan anak panah.
Sebentar saja mereka telah sampai di suatu tempat yang masih di sekitar lembah bangkai. Rangga belum pernah ke tempat ini. Tempat apa ini? Tanya Rangga setelah melompat dari punggung burung raksasa itu. Kragehaka. Raja Wali menjulurkan kepalanya ke depan. Pandangan Rangga mengikuti juluran kepala Raja Wali. Matanya agak menyipit mendapatkan sebuah goa di depannya. Tidak jauh di sisi maluk goa sebelah kanan, terdapat semacam gubuk terbuat dari ranting-ranting kayu. Goa itu sangat kecil, sehingga Raja Wali tak mungkin dapat masuk kecuali kepalanya saja. Tapi, gubuk siapakah itu? Raja Wali Putih mendorong punggung Rangga dengan sayapnya. Agak ragu-ragu Rangga melangkah menghampiri gubuk rusak itu. Dia tersentak ketika melihat di bawah atap rumbia gubuk terdapat makam. Sungguh aneh, keadaan makam itu terawat rapi meski gubuk yang menaunginya telah reyot. Walaupun Rangga tidak tahu itu makam siapa, namun tetap berlutut hormat. Seketika dia teringat kedua orang tuanya yang terbunuh 15 tahun silam. Rangga sendiri tak tahu di mana makam kedua orang tuanya sendiri. Agak lama dia berlutut dan terpekur di samping makam. Kragehaka. Rangga mendeh ke belakang. Raja Wali yang masih di belakangnya tertunduk mengangguk-anggukkan kepalanya. Sepertinya ikut sedih melihat makam ini. Rangga menghampiri dan memeluk leher burung raksasa itu. Seakan ingin berbagi perasaan dengan Raja Wali itu. Makam siapa itu? Rangga berbisik. Raja Wali Putih menggoyang-goyangkan kepala lalu menjulurkan ke arah goa. Rangga paham kalau dia dimohon masuk dalam goa itu. Tanpa ragu-ragu kaki Rangga melangkah ke dalam goa. Dia tertegun sejenak saat berada dalam goa. Keadaan ruangan tak begitu besar namun banyak menyimpan barang-barang keperluan seperti layaknya tempat tinggal. Pada salah satu dinding, terdapat rak yang penuh dengan buku-buku. Di samping kirinya, terdapat bermacam-macam senjata. Ada pedang, golok, tombak, hingga senjata yang aneh-aneh bentuknya. Goa ini ternyata juga sebagai tempat penyimpanan jamur-jamur yang biasa dimakan Rangga. Anehnya, jamur berwarna putih sebesar kepalan tangan itu hanya tumbuh pada satu dinding dekat tempayan air. Tepatnya dinding sebelah kanan menuju lubang keluar goa. Kau juga ingin melihat? Rangga menggeser tubuhnya memberi kesempatan pada kepala Raja Wali untuk menyelinap masuk. Kragehaka. Ada apa dengan buku-buku itu? Tanya Rangga. Raja Wali Putih itu mematuk-matuk paruhnya ke lantai goa yang berpasir. Rangga cerdik. Dia dapat menangkap maksud burung Raja Wali ini. Bergegas didekatinya rak buku, dan diambilnya salah satu buku yang berada paling ujung sebelah kiri. Kragehaka. Rangga menoleh. Dilihatnya kepala burung Raja Wali itu menggeleng-geleng beberapa kali. Diletakkan kembali buku itu di tempatnya. Dia berpindah mengambil buku paling ujung sebelah kanan. Kepala burung itu mengangguk-angguk, dan mematuk-matuk lantai goa lagi. Rangga tahu kalau dia harus membaca buku itu. Dan memang benar, buku itu ternyata berisi gambar-gambar jurus silat. Beberapa di antaranya telah dikuasai. Namun kecerdikannya menangkap kalau dia harus memperdalam lagi melalui buku itu. Punya siapa buku-buku ini? Tanya Rangga. Kepala Raja Wali Putih menengok ke belakang. Jadi pemilik buku dan semua yang ada di sini telah meninggal. Siapa dia sebenarnya? Paruh Raja Wali Putih mematuk-matuk dinding goa. Sebelah mana? Dengan paruhnya Raja Wali itu menunjuk ke arah kanan. Rangga mengikuti arah yang ditunjukkan. Dia hanya mendapatkan sebuah dinding batu tebal dan berlumut. Kragehaka. Raja Wali Putih memutar-mutar kepalanya beberapa kali. Rangga menoleh. Dia melihat Raja Wali masih terus memutar-mutar kepalanya. Rangga berpikir sejenak dengan dahi sedikit berkerut serta mata agak menyipit, lalu mengangguk. Dengan langkah mantap didekatinya dinding itu. Tangan kanannya mendorong, tapi dinding batu itu tak bergeser sedikit pun. Kragehaka. Baiklah, aku sekarang mengerti, sahut Rangga. Rangga mundur 2 tindak. Dipusatkan perhatiannya pada dinding batu itu. Dengan cepat kedua telapak tangannya yang terbuka mendorong ke depan. Seketika itu juga terdengar suara ledakan yang dahsyat, disusul getaran seluruh dinding goa. Dengan mata terbelalak, Rangga menyaksikan dinding batu di depannya itu bergeser ke samping.
Suara geseran batu itu menimbulkan gemuruh, seakan-akan seluruh dinding gua akan runtuh. Matanya makin terbelalak setelah dinding batu itu terbuka lebar. Sebuah ruangan yang agak lebar nampak bersamaan dengan berhentinya suara gemuruh itu. Seberkas cahaya terang memancar dari api yang berasal dari tengah lubang sebuah batu. Tidak ada apa-apa di ruangan itu kecuali sebuah batu yang menyerupai altar. Benda itu terletak di tengah-tengah ruangan. Sebuah buku kumal tergeletak di atasnya. Rangga melangkah masuk. Didekatinya batu altar yang hitam pekat, tangannya meraih buku kumal dan membuka halaman pertama buku itu. Berkerut kening Rangga ketika membaca halaman pertamanya. Rangga kini tahu siapa yang sebenarnya menempati goa ini sebelumnya. Dia adalah seorang tokoh yang tak tertandingi selama kurun waktu 100 tahun lalu. Seorang tokoh yang bergelar Raja Wali Sakti yang bertahun-tahun malang melintang di rimba persilatan. Sampai akhirnya tokoh itu mengasingkan diri di dasar lembah bangkai. Buku kumal yang diambil Rangga dari atas altar itu memang dapat bercerita banyak. Hingga pada akhirnya dia tahu bahwa goa besar yang telah jadi tempat tinggalnya selama 15 tahun adalah tempat tinggal burung Raja Wali raksasa tunggangan pendekar Raja Wali Sakti. Bahkan buku itu juga menceritakan tentang sepak terjang pendekar itu selama berkelana di dunia persilatan. Selama dalam pengasingan diri itu, ternyata pendekar Raja Wali Sakti telah menuliskan seluruh ilmunya ke dalam buku. Hal inilah yang membuat Rangga kian gembira karena juga ditemuinya buku yang berisi jurus-jurus silat pendekar Raja Wali Sakti. Belum lagi puas rasa kagumnya, Rangga kembali terkagum dengan sebuah peninggalan pendekar Raja Wali Sakti. Sebuah pedang pusaka yang sangat ampuh. Pedang itu memancarkan sinar biru kemilauan, dengan gagang berbentuk kepala Raja Wali yang terbuat dari emas murni. Pengaruh pedang itu memang dahsyat. Seluruh aliran darah Rangga terasa bergetar ketika mencabut pedang itu dari sarungnya. Kekaguman Rangga tak terhenti sampai di situ. Dicobanya pedang telanjang itu pada sebuah batu sebesar kerbau. Dan hanya sekali tebas saja, batu hancur berkeping-keping. Krak-hek. Rangga menoleh ke arah Raja Wali yang sejak tadi mengawasi dari mulut goa. Dia segera memasukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Kepala burung raksasa terangguk-angguk sambil mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Rangga tersenyum. Dia tahu kalau burung itu menyatakan kegembiraannya. Raja Wali Putih gembira karena Rangga tidak mendapat pengaruh yang berarti sewaktu memegang dan menebaskan pedang pusaka itu. Sebab tak sembarang orang dapat melakukannya. Kalau bukan jodohnya dapat ambruk muntah darah meski belum mencabut dari sarungnya. Ya. Mudah-mudahan aku bisa mengikuti jejak pendekar Raja Wali Sakti, kata Rangga menyahuti gerak-gerak kepala burung itu. Krak-hek. Burung Raja Wali seakan-akan menyambut gembira ucapan Rangga itu. Dilampiaskan kegembiraannya itu dengan mengepak-ngepakkan sayap dan terbang berputar-putar. Suaranya memekakkan telinga. Raja Wali, sudah. Aku juga gembira. Teriak Rangga yang sudah berada di luar goa. Burung itu segera menukik turun di depan Rangga. Kepalanya mendesak-desak wajah Rangga. Rangga memeluk penuh kasih sayang. Dia berjanji dalam hati akan menuntaskan seluruh ilmu-ilmu pendekar Raja Wali Sakti sekaligus menyempurnakannya. Tiba-tiba Rangga teringat akan ayah ibunya yang telah terbunuh. Hatinya mendadak panas terbakar dendam. Dia bertekad akan mencari pembunuh orang tuanya setelah menguasai seluruh ilmu pendekar Raja Wali Sakti. Kemurungan yang tergambar di wajah Rangga terlihat oleh burung Raja Wali. Mata bulat merah menatap lurus ke wajah Rangga. Sepertinya ikut merasakan kepedihan yang melanda hati anak muda ini. Maaf, seharusnya aku tidak boleh sedih, ucap Rangga pelan. Kepala burung Raja Wali menggeleng-geleng pelan. Sinar matanya redup, seolah ingin mengatakan agar Rangga mengeluarkan seluruh isi hati kepadanya. Aku harus membalas kematian ayah dan ibu, ucap Rangga sedikit geram. Kragehaka. Burung Raja Wali Putih mengangguk-angguk seperti menyetujui ucapan Rangga. Ya. Aku juga harus membasmi segala bentuk kejahatan di atas bumi ini. Raja Wali berseru nyaring. Kata-kata Rangga membuat hatinya senang. Dulu majikannya juga seorang pendekar yang selalu membasmi kejahatan dan membantu yang lemah.
Kini Rangga yang diasuhnya sejak kecil juga memiliki jiwa luhur dan berhati bersih. Raja Wali gembira karena telah mendapatkan pengganti pendekar Raja Wali Sakti yang telah lama meninggal dunia. Rangga kini menyempurnakan jurus-jurusnya berdasarkan buku petunjuk peninggalan pendekar Raja Wali Sakti. Setiap Rangga berlatih, maka burung Raja Wali Putih selalu menemani dan memberi petunjuk dengan bahasa isyarat. Satu persatu jurus-jurus sakti yang dimiliki pendekar Raja Wali Sakti disempurnakannya. Waktu terus berjalan hingga tak terasa 5 tahun telah berlalu. Rangga kini telah mencapai tingkat terakhir jurus Raja Wali Sakti. Bahkan kini Rangga berhasil menggabungkan 4 jurus andalannya yang memang sebelumnya sangat dahsyat. Gabungan 4 jurus andalan itu dinamakan Lurus 1000 Raja Wali. Kedahsyatan ilmu itu, Rangga bagaikan menjelma menjadi burung Raja Wali. Kecepatan geraknya sangat luar biasa. Gerakan itu membuat Rangga seperti menjadi 1000 jumlahnya. Dengan jurus ini dia dapat bertarung di darat dan di udara tanpa kesulitan apa-apa. Krak-hek, Raja Wali raksasa berseru nyaring ketika Rangga menyelesaikan jurus terakhirnya. Rangga menoleh dan tersenyum. Tubuhnya yang tegap dan kekar tampak bercahaya. Keringat membasahi seluruh tubuhnya bagai butir-butir permata tertimpa sinar matahari. Rangga tersenyum puas melihat kehebatan jurus terakhirnya. "Bagaimana, Raja Wali?" tanya Rangga. Krak-hek, Raja Wali mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ada yang kurang." Raja Wali menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku merasa sudah waktunya meninggalkan lembah ini." Agak pelan suara Rangga menyampaikan maksud itu. Raja Wali raksasa menatap lurus ke bola mata Rangga. Seperti berat untuk berpisah dengan anak muda ini. 20 tahun mereka bersama dan kini saatnya berpisah. Rangga harus mencari pembunuh orang tuanya. "Setiap saat kita bisa bertemu," kata Rangga seperti mengerti perasaan Raja Wali itu. Sebenarnya dia juga berat untuk meninggalkan lembah ini. Tapi dia harus membalas kematian orang tuanya. Mata Raja Wali masih menatap ke bola mata Rangga. "Aku sudah menguasai ilmu siulan sakti. Jadi kau dapat kupanggil dalam jarak jauh sekalipun," kata Rangga lagi. Burung Raja Wali mengangguk-anggukkan kepalanya. Sepertinya dia telah merasa lega mendengar Rangga berhasil menguasai ilmu siulan sakti. Dengan ilmu itu mereka bisa bertemu setiap saat. Dengan demikian ikatan batin makin terjalin erat. "Kau tidak keberatan kalau aku memakai nama pendekar Raja Wali Sakti?" Rangga meminta persetujuan. "Kragehaka." Raja Wali raksasa itu mengangguk-angguk tanda setuju. "Mudah-mudahan mendiang pendekar Raja Wali Sakti juga menyetujui," gumam Rangga pelan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba kilat menyambar beberapa kali disertai suara gemuruh. Padahal langit saat itu cerah sekali. Bahkan kabut tebal yang biasanya menyelimuti lembah tak nampak sejak tadi pagi. Rangga mendongakkan kepalanya. Gumamnya seolah terdengar oleh Yang Maha Kuasa. Kilat yang menyambar disertai suara gemuruh seperti pertanda pendekar Raja Wali Sakti telah menitis ke dalam tubuh Rangga. Ini berarti pemuda tampan dan gagah itu berhak memakai julukan pendekar Raja Wali Sakti. Rasa terkejut dan gembira belum lagi hilang. Tiba-tiba dasar lembah bangkai bergetar hebat bagai gempa. Bersamaan dengan itu burung Raja Wali raksasa mengeluarkan suara nyaring sambil mengepak.